Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua masih semangat dan sehat selalu ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran hari ini. Kita masih belajar tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 1-3 untuk kelas 2 SD. Sudah siapkah kalian untuk menerima pembelajaran hari ini? Baiklah, hari ini kita mulai dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Siswa dapat menemukan arti atau makna dari kosakata. SPDP, siswa dapat membuat karya 2 dimensi. PPKN, siswa dapat menentukan sikap yang harus dimiliki saat bermain. Dan muatan matematika, siswa dapat menentukan ruas garis bangun ruang. Marilah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teks percakapan berikut. Yang pertama, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Yang kedua, teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Yang ketiga, tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Kemudian yang keempat, betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, kira-kira kalau kalian perhatikan teks percakapan tersebut dan gambar tersebut, kira-kira mereka sedang berada di mana ya? Ya, mereka sedang berada di taman bermain. Mereka sedang berbincang-bincang atau bercakap-cakap. Nah, dari percakapan tersebut, kita dapat menemukan beberapa kosakata, yaitu indah. Mana kita cari yuk, kita beri garis ya, indah. Ini ya, indah ya. Kemudian apalagi ya, kemudian apalagi untuk selanjutnya, nyaman. Nah, kalian menemukan kata nyaman ya, kita lihat ya. Nih, nyaman. Oke, kemudian apalagi ya kosakatanya? Rindang. Mana kita cari? Kita cari rindang. Ya, ini kosakatanya. Nah, kita sudah menemukan 3 kosakata yang ada dalam percakapan di atas. Indah, nyaman, rindang. Nah, sekarang kita akan menemukan arti dari kosakata tersebut dengan menjodohkan sesuai dengan artinya. Ya, ada indah, nyaman, rindang, dan di samping atau di sebelahnya ada arti segar dan sejuk, banyak cabang, ranting, dan daun. Kemudian bagus dipandang mata. Yuk kita jodohkan bersama-sama. Kira-kira indah artinya apa ya? Iya, kita tarik garis. Indah itu adalah bagus dipandang mata. Kemudian nyaman. Mana kira-kira jodohnya atau artinya? Iya, kita tarik garis lagi. Nyaman itu segar dan sejuk. Kemudian rindang, pastilah banyak cabang, ranting, dan
daun. Nah, ini tadi adalah beberapa kosakata. Sebenarnya banyak ya kosakatanya. Namun di sini Bu Guru ambil 3 kosakata. Oke, paham ya anak-anak ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Bayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, Bu Guru beri garis bawah biar kalian memahami. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Sering ya kalian mendengar contoh karya 2 dimensi. Nah, jadi contoh karya 2 dimensi itu adalah gambar atau lukisan atau bisa juga foto. Nah, sekarang kita lihat contoh karya 2 dimensi itu. Ya, di sini ada 2 gambar. Ya, gambar seorang anak sedang bermain layang-layang dan gambar atau lukisan seorang anak sedang bermain perahu di pantai. Nah, tahukah kalian perbedaannya gambar dan lukisan? Ya, gambar ini seolah tidak nyata ya. Gambar jadi hanya menggambarkan saja. Tapi lukisan ini seolah-olah gambarnya nyata ya. Padahal mungkin ini juga diambil dari gambar ya, lukisnya dari gambar. Nah, apa saja kira-kira alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Ya, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk kalian bisa membuat gambar atau tulisan. Maaf, atau lukisan. Ya, apa saja? Ya, ada pensil, ada penggaris, ada rautan pensil, ada krayon, kemudian ada cat air, dan pastinya ada buku gambar. Nah, alat dan bahan ini kalian siapkan ketika kalian akan menggambar atau melukis ya. Krayon, cat air pastinya kalian sudah familiar atau lebih paham ya. Ada krayon, cat air, dan buku gambar. Bagaimana langkah-langkahnya? Bu Guru rasa kalian sudah paham untuk menggambar atau melukis. Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan. Yuk, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Kira-kira ini anak-anak sedang bermain apa ya? Iya, anak-anak sedang bermain bola ya. Jadi bolanya dilemparkan atau diberikan ke temannya lewat atas ya. Jadi bolanya ini dari belakang, kemudian ada yang menerima dari depan. Nah, tahukah kamu atau tahukah kalian olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Ya, yuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang ada 3 contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Yang pertama sudah diberi contoh sepak bola. Kira-kira contoh yang kedua apa ya? Iya, pinter ya. Bisa bola basket ya. Itu juga salah satu olahraga yang membutuhkan kerjasama. Kemudian apa lagi? Ya, bola voli juga bisa. Itu juga contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Tentunya tidak hanya 3 ini ya. Olahraga yang membutuhkan kerjasama, masih banyak yang lain lagi. Dan Bu Guru hanya mengambil 3 contoh saja. Nah, yuk coba
sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman. Nah, ketika kalian bermain dengan teman, maka sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan? Yuk kita diskusikan bersama-sama lagi. Mungkin ini kalau di sekolahan kita diskusikan bersama ya, sambil tatap muka. Tetapi karena belum ada waktu atau belum tatap muka, kalian kita diskusikan bersama-sama lewat video pembelajaran ini ya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama sudah diberi contoh, saling pengertian. Oke, selanjutnya apa kira-kira? Ya, sportif. Sportif itu artinya ikhlas menerima kekalahan apabila kalah dalam bermain. Kemudian yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik. Yang keempat, tidak membedakan teman. Yang kelima, jujur dalam bermain ya. Nah, kelima sikap ini Bu Guru harapkan biasakanlah sikap-sikap di atas diterapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Paham ya anak-anak ya? Baik, kemudian tugasnya, kita sudah sampai tugas. Nah, tugasnya yang pertama bahasa Indonesia. Ayo membaca halaman 111 menemukan arti kosakata. Kemudian ada PPKN halaman 122 tabel 3.2. Menuliskan dalam tabel sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Dan yang ketiga, matematika. Ayo berlatih halaman 116. Menunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar. Nah, tentunya semuanya kerjakan di buku paket ya. Oke. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Marilah pembelajaran kita pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Dan terima kasih ayah bunda serta keluarga yang lain yang telah menemani Ananda belajar di rumah. Mudah-mudahan kita bisa segera atau secepatnya bertemu kembali bersama-sama di kelas. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Baik anak-anakku, selamat belajar, sehat selalu ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.